Selamat datang kembali di channel JT Crown. Bagaimana kabar teman-teman semua? Masih dalam keadaan sehat walafiat, masih lancar ngebitnya teman-teman. Dan pada video kali ini saya ingin memberi klarifikasi sedikit kepada para customer InDriver ini ya, yang bagaimana boleh teman-teman baca di sini ya. Ini permasalahannya. Jadi ceritanya ini, saya ini mendapatkan rating jelek lah ya, bintang 2 dari customer dengan alasan driver minta tip lebih, kira-kira begini komenannya ya. Padahal tip itu kan seikhlas pelanggan begitu ya. Jadi yang menjadi pertanyaan bagi saya ini, untuk bagi para customer ini ya, kami para driver ini ya tidak pernah yang namanya sekali-sekali minta tip kepada pelanggan. Ini yang perlu dicatat salah satunya. Oke, sebelum kita bahas ini, jadi para pelanggan InDriver ini perlu juga tahu ya, perlu tahu bahwa aplikasi InDriver ini tidak senyaman ataupun sesafe aplikasi duo lainnya seperti Gojek dan Grab, dimana di aplikasi sebelah itu perlindungan untuk driver dan pelanggan itu lebih dijamin gitu ya, lebih dijamin karena ada kantornya gitu ya. Jadi untuk InDriver sendiri, para customer ini kan tahu bahwa kantor operasional InDriver ini sendiri pun tidak ada mungkin di kota-kota kita ini seperti di kota Medan ini. Jadi yang murni di sini yang perlu para customer yang terhormat, betul-betul kepercayaan antara pelanggan dan driver. Nah, salah satu kepercayaan para customer harapkan dari driver InDriver ini ya, itu seperti Anda merasa ketinggalan barang di mobil kami gitu ya, di mobil kami. Dan itu sudah terjadi beberapa kali kepada saya pribadi ya. Ketinggalan handphone, ketinggalan parfum yang bermerek, ketinggalan baju yang branded gitu ya. Tapi dengan sikap kejujuran ataupun kepercayaan yang kita andalkan tadi, kami para driver ini, nomor HP kami itu bisa aja itu kami telap ya, kami telap barang Anda, dan mau mengadu kemana Anda tidak tahu kan. Itulah model pelayanan kami kepada para customer ini. Tapi yang menjadi kekesalan ataupun kami para driver ini kurang senang dalam hal penilaian yang kalian buat ya, seperti sangat gampang memberi rating jelek kepada kami. Itu tuh sungguh menjengkelkan sebenarnya. Kalau seperti ini bisa memicu antara driver dan customer itu nanti rasa kepercayaan itu hilang. Bagaimana kalau barang Anda ketinggalan di mobil kami? Kalau kami sering merasa kesal, merasa dongkol dengan rating yang kalian buat, maka barang-barang yang tertinggal di dalam mobil ini bisa aja tidak kami kembalikan. Itu yang dijaga untuk kedepannya, ataupun kesinambungan sinergi yang harus kita jalin bersama-sama. Begitu harapannya ya. Jangan gampang sekali memberi rating itu sementara Anda sudah selamat sampai ke tujuan. Dan ingat, kembali ke permasalahan yang saya share di sini ya, bahwa driver meminta tip lebih. Tidak pernah sejarahnya seorang driver itu minta tip kepada pelanggan. Namanya tip, berarti kan keikhlasan daripada Anda memberi kepada kami. Dalam hal ini, permasalahan ini bukan seperti komenannya ini. Jadi saya mengalami kejadian sekitar 3 hari yang lalu. Saya posisi di Jamin Ginting, mendapatkan orderan di pintu air ataupun di Kuala Bekala ya. Kuala Bekala itu
penjemputannya itu sekitar 6 kilo. Bayangkan teman-teman, untuk kita driver 6 kilo itu mungkin hampir 1 liter minyak habis ya, untuk penjemputannya aja. Jadi karena kita kepingin menyelesaikan orderan ini, saya teleponlah si customer ini. Jadi saya mengasih tahu bahwa posisi saya dari titik penjemputan itu sangat jauh. Tapi apabila Anda berkenan memberi tambahan untuk biaya penjemputan, nah ini ya, biaya tambahan untuk penjemputan, ini yang saya omong ya, sekitar sekian. Pada saat itu saya minta 15.000, karena ditarik aplikasi itu sekitar 41.000 gitu ya. Jadi saya minta tambah 15.000 untuk penjemputan karena 6 kilo kawan. Jadi si customer itu tidak terima. Oke Pak, jadikan limpul aja, berarti kan yang ditambah 9.000. Ini kan sudah deal antara kita ini, antara driver dan customer ini. Oke, jadi genapkan jadi limpul ya. Oke, saya jemputlah si customer ini sejauh 6 kilo, berarti itu 9.000 perak itu, 6 kilo itu ditambahi sama dia. Dan itu pun karena sudah deal dari si customer ini ya. Akhirnya saya jemput dan saya selesaikanlah orderan itu. Dan habis itu ternyata dia memberi saya rating jelek bintang 2 dan mengatakan bahwa saya itu meminta tip lebih. Jadi di sini harus saling paham kita ya. Karena biar tahu sendiri, kalau kami pun meng-cancel orderan ini tidak terlalu beresiko seperti di aplikasi lain. Makanya kita coba telepon dan bernegosiasi. Karena kalau secara logika, kalau 6 kilo itu jemputnya udah pasti cancel. Makanya kita coba bernegosiasi. Apabila cocok harga, akan kita selesaikan orderannya seperti itu. Jadi tidak ada situ minta tip. Jangan salah paham ya. Apalagi Anda mungkin bukan orang Medan, yang kemarin ya, yang saya tahu yang memberi rating ini bukan orang Medan, hanya berkunjung ke Medan dalam mungkin studi diklat mungkin segala macam. Jadi Anda benar-benar tidak paham persoalan di kota Medan ini, tapi Anda berani menjatuhkan rating para driver taksi online di Medan ini. Jadi ini saya buat video ini untuk mengklarifikasi kepada seluruh customer, supaya kita itu antara pelanggan dan driver itu ya saling percayalah. Bagaimana barang Anda yang kalian bawa di dalam mobil kami ini, bisa Anda percaya bahwa apabila terjadi kesilapan di Anda dan bisa tertinggal barang Anda di mobil kami dengan ikhlas, dengan sukarela akan tetap mengaktifkan handphone kami supaya Anda bisa menghubungi kami dan bisa mengembalikan barang Anda. Bukan sekali dua kali loh. Barang-barang berharga mungkin sudah beberapa kali tertinggal di mobil ini, tapi dengan kejujuran hati ya, saya tetap mengembalikan. Dan saya tunggu para pelanggan itu nelpon saya dan meminta barangnya kembali, dan saya kembalikan. Baik itu diantarkan secara gosen melalui aplikasi, itu banyak. Tapi itu berawal dari rasa percaya sesama driver dan customer. Kalau sudah tidak percaya, mungkin kami pun para driver ini ya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kan begitu. Oke, semoga dengan video singkat ini semakin terjalin kerjasama antara driver dan para customer itu, supaya saling menjaga sinergi dan kepercayaan. Sampai jumpa di video selanjutnya.